Praktik baik, implementasi pembelajaran STEAM. STEAM Competition yang diadakan Dinas Pendidikan. SMP Negeri 32 Semarang adalah SMP negeri yang terletak di pusat kota Semarang dengan berbagai prestasi yang pernah diperoleh di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. SMP Negeri 32 ingin membagikan praktik baik tentang pembelajaran dengan pendekatan STEAM yang telah dilaksanakan. Yuk kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah dari SMP Negeri 32 Semarang. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran dengan pendekatan STEAM. Proyek kali ini pembuatan aset Heli. Model pembelajaran PJBL terintegrasi STEM untuk memperkuat keterampilan abad 21. Diharapkan dapat memberi inspirasi, arahan, atau contoh bagi guru dan pemangku kepentingan lainnya. STEM merupakan perpaduan antara ilmu sains, teknologi, engineering, art, dan matematik. Aset Heli merupakan singkatan dari pembuatan alas setrika hemat listrik. Aset Heli diharapkan dapat menghemat listrik saat proses menyetrika. Aset Heli berbahan dasar dari kardus yang dilapisi dengan aluminium foil yang merupakan bahan konduktor penghantar panas. Bahan konduktor yang berasal dari aluminium foil bisa mempercepat proses menyetrika dari sisi atas dan bawah tanpa harus membolak-balikan baju saat menyetrika. Sebelum proses pembuatan aset Heli, saya melakukan konsultasi dan diskusi dengan tim STEM dari SMP Negeri 32. Kami melakukan proses diskusi bagaimana dan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk proses pembuatan aset Heli. Selanjutnya, saya membuat modul ajar dengan model pembelajaran PJBL pendekatan STEM yang akan saya praktikkan di kelas. Dalam pembuatan aset Heli, sainsnya adalah bahan-bahan konduktor. Untuk teknologinya, mencari informasi dengan menggunakan HP tentang manfaat bahan konduktor. Engineeringnya, proses pembuatan aset Heli dengan memotong, menggunting, menempel. Artnya, berbagai macam bahan kain, berbagai motif dan warna. Dan untuk matematikanya tentang luas permukaan bangun datar. Yuk saksikan proses pembelajarannya di SMP Negeri 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita hari ini berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Mana kabar hari ini? Baik. Hari ini ada yang udah masuk? Ada. Siapa? Kita. Kenapa? Sakit. Mas Bintang sakit. Kita doakan ya, semoga Mas Bintang besok bisa sembuh, bisa ketemu lagi dengan kita, bisa belajar dengan kita ya. Amin. Semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang.
sudah belajar yang namanya luas permukaan balok, ya. Bangun sebelumnya Ibu mau mengingatkan. Kalian masih ingat bangun-bangun datar itu apa saja? Ada yang tahu? Persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, jajar genjang, lingkaran. Nah, hari ini kita akan belajar luas permukaan balok. Tetapi nanti ada masalah terlebih dahulu. Nah, Bu Tuti mau tanya, ini ruang kita bentuknya apa? Ya, unsur-unsur kubus dan balok. Di sini bangun kita itu ada unsur-unsurnya, ya. Yang pertama ada yang namanya sudut. Dan tunjukkan di sini ada berapa sudutnya. Berapa? 8. Berapakah sisinya? 6, betul. Nah, itu nanti kita akan pelajari dalam materi hari ini, ya. Tetapi nanti kita akan padukan dengan kegiatan proyek. Jadi kalian nanti akan membuat suatu proyek. Selanjutnya, proyek tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan STEM. Kamu coba teman-teman perhatikan bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah, di sekolah, atau di tempat-tempat lainnya. Mungkin alat belajar seperti kotak pensil, lalu di dalam kotak pensil ada penghapus. Atau teman-teman Dari ini yang pertama, peserta didik dapat menghitung luas permukaan bangun prisma yang di sini adalah balok untuk menyelesaikan masalah yang terkait. Yang terkait bagaimana Bu? Nanti berikutnya ada suatu masalah, silakan kalian selesaikan. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan rumus luas permukaan bangun prisma, terutama balok, untuk menyelesaikan masalah terkait. Jadi nanti kalian silakan diskusi dengan teman kalian dalam satu kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama ada tes uraian, ya, untuk aspek keterangan. Panas, mari siapkan dirimu untuk belajar dan mendengarkan. Mari kita mulai pembelajaran yang sudah lewat. Kita sudah mempelajari tentang energi panas. Kita juga sudah mempelajari cara perawatannya seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kali ini kita mempelajari tentang bahan-bahan yang baik dan tidak baik menghantarkan panas. Benda-benda yang dapat menghantarkan panas disebut konduktor, sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Berikut contoh benda konduktor: ada besi, aluminium, seng, tembaga, dan baja. Sedangkan contoh benda isolator sebagai berikut: plastik, kayu, krek, dan karat. Ini salah satu contoh konduktor dan isolator. Bu, apa hubungannya Bu nanti di dalam matematika? Nah, nanti kalian akan membuat sesuatu, ya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan konduktor. Nanti kalian coba searching apa itu konduktor, apa fungsinya, sehingga bisa menyelesaikan masalah kita. Ada suatu masalah, ya, yang terlihat kalian apa ini coba? Hemat listrik. Hemat listrik. Nah, hemat listrik itu bagaimana? Di rumah kalian boros ya? Nah, ini salah satu, ada suatu pekerjaan yang memboroskan listrik. Salah satunya adalah ini salah satu, yaitu yang memboroskan listrik, yaitu menyetrika. Kenapa kok menyetrika memboroskan listrik? Ada yang tahu? Lama. Kenapa kok lama? Menghabiskan listrik. Jadi nanti kita akan membuat proyek ini. Bagaimana caranya agar menghemat listrik saat menyetrika? Bentuk kelompok dengan kelompok masing-masing. Membawa alat-alat ya. Ini silakan nanti kalian kerjakan dengan kelompok kalian untuk membuat suatu alat atau proyeknya. Hari ini kita akan mau membuat alas ajaib, namanya alas ajaib. Cara kerja ada di LKPD semua. Jika ada pertanyaan tentang pembuatan proyek tersebut, silakan kalian tanyakan, ya. Nanti Ibu akan membimbing kalian untuk sampai terbentuknya alat pemecahan masalah dari masalah.
Siswa mulai mengerjakan LKPD dengan mencari informasi menggunakan HP. Selanjutnya, siswa mendesain proyek dan mengukur berapa ukuran kardus yang akan digunakan. Kemudian, menggunting sesuai ukuran yang telah didesain, mengukur panjang, lebar, dan tinggi kardus. Selanjutnya, menghitung berapa luas yang dibutuhkan untuk melapisi kardus tersebut dengan aluminium foil dan kain. Tahap berikutnya, kardus pertama dilapisi dengan aluminium foil dan kain, dan yang kardus kedua dilapisi dengan kain saja. Setelah proses pelapisan dengan kain, siswa menguji aset heli dengan menggunakan setrika dan menggunakan stopwatch. Hasilnya dicatat dalam tabel percobaan untuk disimpulkan. Ini yang dengan aluminium foil. Ini yang tanpa aluminium dan ini yang pakai aluminium. Lebih halus. Contoh perbedaannya. Jadi semua? Ya. Tunjukkan mana alas yang tidak memakai aluminium foil, yang tanpa dulu. Dan alas yang memakai aluminium foil. Setelah kalian melakukan percobaan, lebih cepat mana saat membuktikan? Yang ada dari hasil percobaan yang kami lakukan, diperoleh data dari satu menggunakan aluminium foil, kemudian pada data aluminium foil dengan selisih 21%. Untuk kelompok yang lain, silakan kalian hitung rata-ratanya ya. Kira-kira mengingat berapa persen? Nanti kalian silakan tuliskan di LKPD masing-masing. Setelah selesai, boleh kalian LKPD dan hasil karyanya bisa kalian pajang di galeri sekolah. Oke? Kita itu menerapkan yang namanya STEM. Yang untuk dipelajari matematikanya itu adalah luas permukaan balok. Apa luas permukaan balok? Jadi ini dulu. Terima kasih. Semoga alat yang kalian buat bermanfaat dan suatu saat juga kalian bisa beruntung pada membuat alat setrika yang sesungguhnya dari bahan-bahan yang sesungguhnya. Karena kita belajar, kita gunakan dari alat apa adanya dulu. Ya, terima kasih Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika dan teman saya Ulfa. Kami dari SMP Negeri 32 Semarang. Pada hari ini kami mengikuti pembelajaran STEM dengan membuat alat ajaib dengan menggunakan bahan-bahan bekas. Pembelajaran